Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvi Maulia dari Prodi Hukum Pidana Islam dengan NIM 240104060. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara adalah cabang hukum publik yang mengatur mengenai bentuk, susunan, tugas, wewenang, dan hubungan antara lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bernegara. Tujuan utamanya yaitu untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan keseimbangan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah cara suatu negara mengatur dan menjalankan kekuasaan untuk mencapai tujuan nasionalnya. Sistem ini mengatur hubungan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan dan dibatasi. Secara umum, terdapat dua sistem pemerintahan di dunia, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Sistem presidensial yaitu di mana presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen selama masa jabatannya. Contohnya seperti di Indonesia dan di Amerika Serikat. Yang kedua, sistem parlementer yaitu yang dimana pemerintahan adalah perdana menteri yang dipilih oleh parlemen. Sedangkan kepala negara biasanya hanya simbolis raja atau presiden seperti di Inggris dan di Malaysia. Tujuan dari sistem pemerintahan adalah untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dan ada satu sistem pemerintahan lagi, yaitu sistem campuran. Sistem campuran adalah sistem pemerintahan yang mengatur unsur-unsur dari sistem presidensial dan sistem parlementer. Artinya, dalam sistem ini terdapat presiden sebagai kepala negara sekaligus berperan aktif dalam pemerintahan atau sistem presidensial. Namun, juga ada perdana menteri yang menjalankan pemerintahan sehari-hari dan bertanggung jawab kepada parlemen seperti sistem parlementer. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan kekuasaan eksekutif dan legislatif serta mencegah dominasi salah satu pihak. Contohnya seperti di negara Prancis. Selanjutnya, sejarah tata negara di Indonesia. Sejarah tata negara di Indonesia berawal sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dan Demak, di mana kekuasaan dijalankan secara monarki atau raja penguasa tertinggi. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, sistem pemerintahan diatur oleh kekuasaan kolonial. Dan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia menetapkan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara. Namun, perjalanan ke ketatanegaraan Indonesia mengalami beberapa perubahan seperti pada tahun 1948 sampai dengan 1950, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dan yang kedua, 1950 sampai 1959, yaitu Undang-Undang Sementara 1950 atau sistem parlementer. Dan yang ketiga yaitu 1959 sampai 1998. Kembali ke Undang-Undang 1945 atau masa demokrasi terpimpin dan Orde Baru. Dan yang terakhir yaitu 1998 sampai sekarang, yaitu masa reformasi dengan amandemen Undang-Undang 1945 atau penguatan demokrasi, pemisahan kekuasaan, dan lembaga baru seperti MK dan KY. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai asas-asas hukum tata negara. Asas-asas hukum tata negara yaitu prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pengaturan dan penyelenggaraan organisasi negara.
Asas-asasnya yaitu yang pertama asas Pancasila, yaitu setiap undang-undang yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Asas yang kedua yaitu asas pembagian kekuasaan. Dalam istilah sistem politik dan ketatanegaraan, yaitu setiap lembaga negara memiliki kekuatan untuk mengawasi dan membatasi lembaga lain supaya tidak ada yang berkekuasaan mutlak. Tujuannya menjaga agar kekuasaan negara tidak disalahgunakan dan tetap berjalan sesuai aturan. Contoh dalam sistem demokrasi yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ketiga yaitu asas negara hukum. Negara hukum adalah negara penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Yang keempat, asas kesatuan adalah formasi negara yang dideklarasikan saat kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan mengklaim seluruh wilayahnya sebagai bagian dari suatu negara. Dan yang terakhir, asas demokrasi, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Hukum dibentuk berdasarkan kemauan rakyat atau berdasarkan suara terbanyak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konstitusi atau dasar negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan dasar yang mengatur bentuk negara, sistem pemerintahan, hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Di Indonesia, konstitusi tertulis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Sedangkan dasar negara adalah Pancasila yang menjadi sumber dari segala hukum di Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup, falsafah bangsa, dan dasar dalam menjalankan seluruh kegiatan pemerintahan serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep negara dan demokrasi. Negara adalah organisasi tertinggi dalam suatu masyarakat yang memiliki kekuasaan sah untuk mengatur kehidupan rakyatnya. Unsur penting negara meliputi wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos atau rakyat, dan kratos, yaitu kekuasaan, yang berarti pemerintahan oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan negara melalui pemilu, musyawarah, dan kebebasan berpendapat. Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang menekankan prinsip kebebasan, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral sesuai nilai-nilai Pancasila. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asal mula negara hukum. Negara hukum muncul dari kebiasaan manusia bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Gagasannya bermula dari Yunani kuno, ketika Plato dan Aristoteles menekankan bahwa hukum harus menjadi penguasa tertinggi. Perkembangannya berlanjut di Romawi kuno melalui sistem hukum tertulis, lalu menguat setelah munculnya Magna Carta di Inggris yang menegaskan bahwa raja pun harus tunduk pada hukum. Pada masa modern, para filsuf memperluas gagasan ini dengan menekankan pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat. Dari sinilah lahir dua tradisi besar negara hukum, yaitu Restat dan Rule of Law. Indonesia kemudian mengadopsi prinsip tersebut setelah kemerdekaan tahun 1945 dan menegaskannya dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Namun, konsep negara hukum di Indonesia bersifat Pancasilaistis. Artinya, hukum tidak hanya mengatur kekuasaan, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, keadilan, kemanusiaan, moral, dan keadilan sosial. Istilah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang seluruh kekuasaan dan tindakannya didasarkan pada hukum. Dan dalam negara hukum, tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum atau supremasi hukum. Tujuan utama negara hukum adalah
menjamin keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Konsep negara hukum atau Rechtsstaat. Istilah Rechtsstaat berasal dari bahasa Jerman yang berarti negara hukum. Konsep ini dikembangkan di Eropa kontinental, yaitu Jerman dan Belanda. Ciri-ciri negara hukum menurut konsep ini yaitu supremasi hukum di atas kekuasaan, pengembangan kekuasaan untuk mencegah kesewenang-wenangan, jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, dan yang terakhir peradilan yang merdeka dan tidak memihak. Negara hukum Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip Rechtsstaat yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, rule of law, yaitu konsep rule of law berasal dari tradisi Anglo-Saxon Inggris dan diperkenalkan oleh AFIC. Artinya, pemerintahan harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan kekuasaan pribadi. Prinsip utamanya yaitu supremasi hukum, yaitu tidak ada orang yang kebal hukum. Yang kedua, persamaan di depan hukum, yaitu semua warga negara memiliki hak yang sama. Yang ketiga, keadilan melalui peradilan yang bebas, yaitu perlindungan hak individu dijamin oleh pengadilan yang independen. Selanjutnya, konsep sosiologis legality atau sosiologis legalitas. Konsep ini menekankan bahwa keberlakuan suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh lembaga negara yang membuatnya, tetapi juga oleh sejauh mana hukum itu diterima, ditaati, dan diakui masyarakat. Hukum yang tidak sesuai dengan nilai dan budaya masyarakat akan sulit diterapkan meskipun secara formal sah. Dengan kata lain, aktivitas hukum bergantung pada dukungan sosial dan moral masyarakat. Dan yang terakhir, konsep Islamic law atau hukum Islam. Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis serta diturunkan melalui ijtihad seperti ijma', qiyas, ijma' dan qiyas. Cakupannya luas, mulai dari hukum ibadah, muamalah, pernikahan, waris, hingga pidana. Tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan keadilan, keselamatan, dan keseimbangan dalam kehidupan manusia. Ciri-ciri negara hukum. Beberapa ciri-ciri negara hukum menurut para ahli yaitu supremasi hukum adalah hukum berada di atas segala kekuasaan. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, pemisahan atau pembagian kekuasaan. Yang keempat, pemerintahan berdasarkan hukum, bukan kekuasaan pribadi. Yang kelima, adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dan yang terakhir, adanya tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Ciri-ciri demokrasi. Demokrasi memiliki beberapa ciri-ciri utama, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang kedua, adanya pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Yang keempat, pengakuan terhadap hak asasi manusia. Yang kelima, pemerintahan bertanggung jawab kepada rakyat. Dan yang terakhir, adanya persamaan di depan hukum. Demokrasi di Indonesia dijalankan berdasarkan nilai Pancasila yang menjunjung tinggi musyawarah, keadilan sosial, dan persatuan Indonesia. Sejarah demokrasi di Indonesia. Demokrasi pertama kali lahir di Yunani kuno, khususnya di kota Athena pada abad kelima sebelum Masehi, di mana rakyat langsung berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atau demokrasi langsung. Pada masa modern, demokrasi berkembang setelah Revolusi Amerika yaitu 1776 dan Revolusi Prancis 1789 yang menekankan kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Sejak abad ke-20, demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang banyak dianut di dunia, meski bentuknya berbeda-beda di setiap negara.